adik-adik sekolah minggu. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan juga penuh sukacita ya. Oh ya adik-adik, setiap hari kita kan punya banyak kegiatan. Ada yang sekolah, mengerjakan PR, ikut les, bermain bersama teman, bahkan menonton acara kesukaan. Wah, seru sekali ya. Tapi pernahkah adik-adik merasa begitu sibuk hingga lupa berdoa atau membaca firman Tuhan? Hari ini kita akan belajar dari kisah Maria dan Marta dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Dari cerita ini kita akan belajar bahwa di tengah semua kesibukan kita tetap ada waktu yang harus kita berikan untuk Tuhan Yesus. Yuk kita siapkan hati, pikiran, dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa duduk dengan baik dan ikuti renungan hari ini sampai selesai ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah. Terima kasih karena Tuhan menjaga dan memberkati kami, sehingga kami dapat mengikuti renungan sekolah minggu hari ini. Tuhan, kami mau belajar dari firman-Mu. Tolong kami supaya dapat mendengarkan dengan baik, mengerti apa yang Tuhan ajarkan, dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Ajarlah kami untuk mengatur waktu dengan bijaksana. Walaupun kami sibuk sekolah dengan semua kesibukan yang lain, tapi Tuhan yang tolong kami tetap setia menyediakan waktu untuk Tuhan. Bukalah hati kami agar firman-Mu dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kali ini ceritanya tentang seorang anak yang bernama Benny. Dan judul cerita kita hari ini yaitu Jam Super Sibuk Benny. Benny adalah anak kelas 4 SD yang sangat aktif. Setiap hari jadwalnya penuh. Pagi sekolah, siang les bahasa Inggris, sore bermain sepak bola, malamnya mengerjakan PR. Suatu hari ketika sarapan, Mama bertanya, Benny, sudah doa dan baca Alkitab belum? Benny menjawab cepat. Nanti ya, Ma. Benny buru-buru. Keesokan harinya, Mama bertanya lagi. Benny, sudah saat teduh kan? Nanti saja, Mah. Benny harus berangkat les. Besoknya lagi, jawabannya tetap sama. Nanti. Lama-kelamaan, nanti menjadi kebiasaan Benny. Pada hari Sabtu, Benny mendapat hadiah dari ayah. Sebuah jam tangan keren berwarna biru. Wah, keren sekali. Seru Benny. Ayah tersenyum. Jam ini bukan jam biasa. Jam ini akan membantumu melihat apa yang paling penting dalam hidupmu. Benny bingung, tetapi ia tetap memakainya. Hari itu, setiap kali Benny selesai melakukan sesuatu, layar jamnya menyala. Main game 1 jam. Main bola 2 jam. Menonton TV 1 jam. YouTube 45 menit. Benny tertawa. Wah, ternyata aku sibuk sekali. Lalu malam harinya jam itu menyala lagi. Waktu bersama Tuhan 0 menit. Benny terdiam. Kok 0? Tiba-tiba Benny merasa sedih. Selama ini ia selalu berkata bahwa Yesus adalah yang paling penting dalam hidupnya. Tetapi waktunya menunjukkan hal yang berbeda. Malam itu Benny teringat cerita Maria dan Marta. Marta sangat sibuk melayani dan mengurus banyak hal. Sedangkan Maria memilih duduk dekat Yesus dan mendengarkan Dia. Yesus tidak marah karena Marta bekerja, tetapi Yesus mengatakan bahwa Maria memilih bagian yang terbaik. Benny mulai mengerti. Selama ini aku seperti Marta. Aku begitu sibuk sampai lupa meluangkan waktu untuk Yesus. Sejak hari itu, Benny membuat jadwal sederhana.
Dia bangun pagi lalu berdoa. Setelah sekolah, dia membaca satu bagian Alkitab. Dan sebelum tidur, dia mengucap syukur dan berdoa. Awalnya tidak mudah. Kadang ia masih ingin langsung bermain. Kadang ia lupa. Tetapi setiap kali melihat jam tangannya, Benny teringat. Aku punya waktu untuk bermain, sekolah, dan les. Berarti aku juga bisa menyediakan waktu untuk Tuhan. Beberapa minggu kemudian, Benny merasa lebih tenang, lebih bersyukur, dan lebih dekat dengan Yesus. Layar jamnya seolah berkata, Waktu bersama Tuhan. Berhasil. Benny pun tersenyum. Sekarang ia tahu bahwa yang paling penting bukanlah menjadi anak yang paling sibuk, tetapi menjadi anak yang tetap dekat dengan Yesus setiap hari. Adik-adik, kita perlu sekali terus belajar mengutamakan Tuhan dalam segala keadaan. Sebanyak apapun kegiatan kalian, termasuk juga bermain handphone. Yuk, kita juga belajar seperti Maria memilih bagian yang terbaik, termasuk membagi waktu, yaitu memberi waktu yang terbaik bagi Tuhan. Bukan sisa waktu atau waktu yang terburu-buru. Sehingga adik-adik mendapatkan berkat setiap kali berdoa dan baca firman. Dan adik-adik pasti mendapatkan kedamaian di hati, juga semua yang terbaik dari Tuhan. Kalau gitu, kita tutup renungan kita dengan berdoa yuk. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar dari Maria yang memilih duduk dekat dengan Tuhan dan mendengarkan perkataan-Mu. Tolong kami supaya kami juga mau menyediakan waktu untuk dekat dengan Tuhan setiap hari. Tuhan, kami sering sibuk dengan sekolah, belajar, bermain, dan berbagai kegiatan lainnya. Ajarlah kami untuk disiplin mengatur waktu, sehingga kami tetap setia berdoa, membaca Alkitab, dan bersekutu denganmu. Berikan kami hati yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ada ayat hafalan buat kalian, yaitu di Mazmur 119 ayat 77. Biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Dan pembacaan Alkitab hari ini ada di Roma 15 ya. Jangan lupa juga untuk subscribe akun YouTube kita di Camp David Kids. Kalau gitu, terima kasih adik-adik. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.